di bagian mana-mana gitu. Itu sih. Yang dari tim Claire sendiri karena persiapannya mendadak ya kak. Jadi yang dipresentasikan mungkin hanya bisa data penjualannya saja kak. Oh iya udah nggak apa-apa. Silahkan mulai aja dipresentasikan. Untuk teman-teman sekolahnya ada kelompok lain nggak? Uh, Tidak ada kak, sedangkan anggota dari tim Claire sendiri karena sekarang kan hari Minggu mungkin hanya yang lagi ibadah kak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Dipresentasikan aja penjualannya minggu ini sampai mana, lalu kesulitannya ketika penjualan bagaimana. Silahkan. Siap kak, izin share screen ya kak. Iya. Sudah terlihat ya kak? Oke, sudah. Oke, permisi sebelumnya. Assalamualaikum, selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari tim Claire akan menjelaskan tentang, akan mempresentasikan tentang hasil penjualan animation explainer kami dalam 8 hari terakhir, mohon maaf. Di sini saya beserta teman-teman saya yang mungkin masih berhalangan untuk hadir, yaitu Zaki Zaidan, Arman Dwi, Michael Teti, Kevin Arya. Saya sendiri Casona Aini. Dan berikut adalah data penjualan animation explainer kami dalam 8 hari terakhir. Yang pertama, saat menjelang lebaran, yaitu ada video ucapan lebaran dengan durasi 15 detik, kami hargai seharga 25.000. Selanjutnya ada video ucapan ulang tahun, kami hargai senilai 25.000 juga karena kami mematok 100.000 per menitnya, sehingga kebanyakan memilih untuk memesan 15 detik. Dan selanjutnya ada video promosi brand catering dengan harga senilai 25.000 juga. Dan selanjutnya ada video promosi brand cemilan dan video ucapan ulang tahun yang juga seharga 25.000. Sehingga dengan total penjualan kami sekitar 125.000 karena keterbatasan waktu dan mungkin juga sekolah, jadi kami tidak bisa maksimal dalam melakukan penjualan kak. Sekian, apakah ada pertanyaan atau saran untuk kami dari ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman? Oke, baik. Terima kasih untuk Ani yang sudah presentasi. Nanti PPT-nya kirim ke saya ya, ke Prisi aja di apa namanya personal message aja ke saya, biar bisa direkap sampai saya laporannya. Terus Siap kak. kalau nanti PPT-nya dilengkapin ini juga sih contoh-contoh video yang udah dibikin. Portofolionya ya kak? Iya, jadi buat Iya nanti siap kak. laporan, buat nanti buat laporan juga gitu. Jadi Siap kak. sebenarnya ini udah bagus sebetulnya untuk dalam perkembangan 1 minggu dari kemarin. Kemarin itu kan terakhir kelompok clear itu bentar.
Oh, jadi kan kalau misalnya untuk 1 minggu ini memang sudah bagus untuk bisa menghasilkan, 125.000 itu, jadi, bisa ditingkatkan lagi untuk minggu-minggu selanjutnya. Terus juga, kalau video yang 15 detik itu, yang misalnya ucapan lebaran itu apakah ada biar bisa dilihat juga? Ada Kak, tapi di teman yang lain Kak, di anggota yang lain. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti pokoknya disertakan aja di PPT-nya, biar nanti saya bisa maksudnya buat laporannya juga gitu dari kelompoknya Clear gitu. Siap Kak, Eee, akan kami jadi satukan dengan portofolio ya Kak. oke. Kira-kira ada kesulitan nggak kemarin waktu, apa namanya, waktu mempromosikan atau misalnya waktu membuat, si videonya, video dari kliennya, apakah ada kesulitan? Untuk kesulitannya yang pasti itu ya Kak, menyelaraskan dengan audio. Itu selanjutnya untuk karena klien kami mintanya nggak macam-macam sih Kak, kayak udah nurut sepenuhnya gitu loh Kak. Jadi kayak yang penting cocok gitu. Jadi nggak ada banyak-banyak kesulitan. Mungkin kesulitannya dari internal sih Kak, kayak mungkin waktunya terbatas karena tugas sekolah juga harus ngerjain tugas sekolah dan uh, tugas di rumah gitu Kak. Oke, berarti kesulitannya itu ya, maksudnya kalau misalnya secara teknis dari Xpli ini, kesulitannya tadi masih, apa namanya, menyelaraskan gambar sama musiknya kan ya. Eee, Ya kalau Kak. kira nah, kira-kira kalau misalnya, promosi ini waktu itu dalam dalam media apa? Maksudnya, media sosial Instagram kah atau gimana dalam dalam apa namanya, mempromosikannya, pakai media apa? Kami promosi di sosial media itu cuman di uh, WhatsApp sama di Facebook sih Kak. Tapi untuk di Facebook kan kayak mungkin orang-orangnya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak mungkin kurang berminat juga gitu. Jadi kita juga nggak bergantung penuh di pemasaran online, tapi kita bergeraknya di door to door gitu Kak. Kayak mulai dari keluarga, terus tetangga, terus teman-teman juga gitu. Oke, jadi, media sosial masih dipakai di WhatsApp, di Facebook, dan juga door to door ya? Oke. Eee, dari tim kue sendiri apakah ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Hmm, kurang lebih sudah cukup sih Kak. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kami tanyakan langsung ke Kak Yohana. Oke, baik. Terima kasih untuk tim Claire, untuk, apa namanya, eee, untuk perkembangannya sudah bagus sekali, sudah ada data penjualannya, maksudnya sudah ada perkembangannya menjual, eee, berbagai berbagai macam tadi videonya udah lebih dari ya tadi ada banyak banyak, eee, apa namanya, videonya. Jadi mungkin next time bisa dikembangin lagi, mungkin bisa diisi story atau kan di story kan bisa kalau nggak salah story itu bisa 15 detik gitu kan. Jadi mungkin bisa bisa dikembangin lagi, sisanya sudah bagus akan dikembangkan lagi. Terima kasih untuk Aini presentasinya pada hari ini. Terima kasih Kak Yohana. Oke, mungkin dari kelompok yang lain, dari Bu Elsa atau Bu Yulfi? Iya, selamat siang Bu Yohana. Ini Bu, Ya, apa namanya, kalau untuk videonya, PPT-nya kami belum buat sih PPT hasil penjualannya, tapi mungkin di sini yang saya bisa tampilkan hanya ini ya Bu, portofolio videonya saja. oke boleh. Tapi untuk boleh. Tapi untuk penjualannya
apakah sudah dilakukan pada minggu ini Untuk atau penjualan promosinya? belum sih Bu, baru kita belum komersilkan itu maksudnya. Oh, oke, Heeh. nggak apa-apa. Dipresentasikan aja videonya. Iya, saya coba share screen ya. Agak dari handphone soalnya takutnya ini. Iya, boleh. Apakah sudah terlihat, Bu? Ini untuk Sudah. video Lebaran. Ini ada musiknya nggak, Bu? Ada. Apa tidak terdengar ya, Bu? Nggak terdengar. Oh, sebentar. Saya gimana kok dari handphone settingannya? Biasanya Soalnya, kalau video sih langsung sih. oh, dari laptop ya, Bu? Dari HP juga biasanya, nggak tahu ya kalau video. Kalau video, Iya. bentar. Soalnya ini, Share screen-nya sama share audio juga, Bu. oh gitu, coba ya. Kok ini hanya start now. Oh iya, share audionya. Betul. Nah, coba ya Bu, sekarang. Iya. Maaf, salah teknis. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, kalau sekarang bagaimana, Bu? Sudah kedengar. Ini untuk video Lebaran. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, ini untuk video Lebaran. Lalu untuk video promosi sekolah seperti ini, Bu. Oh, masih. Oh ya, ini belum ke-download sih, Bu. Maaf, Bu. Oh, ya nggak apa-apa, nanti dikirimkan ke PC aja ya, ke saya ya, untuk video promosi sekolahnya. Iya. Kira-kira kesulitannya apa, Bu, untuk Kesulitannya kemarin sih ketika saya membuat video promosi sekolah, itu Bu, jadi ketika saya masukkan background suara ya Bu, background musik selain dari voice over, itu untuk ngesinkroninnya kadang ada delay gitu Bu nanti pas, jadi ketika ngomong sama tampilannya suka ada butuh adjusting waktunya, itu agak kesulitan sih saya kemarin untuk adjust time-nya. Ininya ya, instrumennya ya? Ya, karena kan kemarin sampai menggunakan voice over juga ya, Bu. Jadi tuh ketika saya berbicara sampai mana, tapi gambarnya tuh agak ada delay-nya gitu, Bu. Delay 1 detik, 2 detik gitu, Bu, kemarin. Oh, Maksudnya iya. udah trik tapi kayak tetap ada itunya, Bu, nggak pas banget lah gitu ibaratnya. Ya, kadang harus presisi juga sih, Bu. Maksudnya, jadi kan memang ketika voice over direkam juga kan ada durasi, maksudnya ada durasi
kapan Iya. berhentinya, beri waktu untuk nafas juga gitu kan. Jadi memang, kadang harus benar-benar disinkronkan lagi detiknya itu, gitu sih. Itu, Iya, Bu. tantangannya di situ sih kalau untuk expli. Heeh, Terus sama juga elemen heeh, ya sama elemennya kadang kemarin gambar sama mhm, teks ya, Bu. Heeh, nah itu itu kadang tuh heeh, ada nggak sinkronnya gitu kemarin. Jadi harus di-grouping dulu kayak gitu-gitu tuh baru ngeh gitu. iya, jadi kalau misalnya untuk bikin, apa namanya, maksudnya kayak untuk dalam satu apa, board gitu, satu layar, satu scene lah gitu. Itu memang harus di-groupin dulu, terus nanti apa namanya, diurutkan gitu, siapa yang mana yang pertama muncul, baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, biasanya gitu, itu langsung di-grouping. Biasanya untuk biar, apa, nggak kececer-cecer gitu biasanya. Karena kan itu kan, si layar apa, bukan layar sih, kertas worksheet-nya kan itu agak luas. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang belum ke-grouping tuh, jadi kayak delay gitu. Nggak apa-apa, jadi Mmm, itu sekalian latihan-latihan aja. Nanti kalau misalnya udah lama-lama sih terbiasa sih, Bu, apalagi kalau misalnya untuk bikin kayak media pembelajaran juga seperti itu. Jadi, apa namanya, akan lebih presisi lagi gitu untuk misalnya video media pembelajaran, seperti iya sih, itu. Bu, Heeh, betul. jadi Karena kemarin juga, mhm, saya buat storyboard-nya juga lebih enak dari PPT sih, Bu. Kalau misalnya kemarin kan diajarinnya dari G-Docs ya? iya, Heeh. sulit menyamakannya. Nggak apa-apa kalau misalnya itu kan teknis, jadi bisa bisa semakin lama, semakin, sering pakai Expo itu ketahuan nanti maksudnya trik-triknya itu gimana gitu. Kadang juga saya juga maksudnya, harus bikin lama dulu baru ngeh, "Oh, ini Iya. diginiin, itu digituin," gitu. Jadi kan itu ada dari kitanya ada ciri khas masing-masing, terus juga tahu cara ngetriknya gimana gitu. Untuk kalau yang itu, yang elemen itu emang rada apalagi kalau misalnya, nggak stabil juga bisa, Bu. Jadi, internetnya nggak stabil karena itu kan online, jadi Mmm, mhm. bisa bisa ada yang ke-delay gitu. Tapi overall sih harusnya, kalau udah lama, udah sering-sering latihan sih tahu ya triknya gitu. Kalau Iya, misalnya Bu. untuk, penjualannya bagaimana, Bu? Untuk penjualannya iya, Bu, mungkin akan kami mulai di ini ya, Bu, minggu ini karena kemarin juga agak bentrok dengan tugas lain. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, kan masih bentrok sama tugas yang lain ya? Iya, mungkin, minggu ini, Bu, kami juga itu sih, Bu, mau buat video promosi tentang penjualan Explly-nya juga gitu, pakai Explly juga gitu, Oh, iya ya. ongoing, heeh. Jadi biar lebih enak nanti ngepromosiinnya gitu. Oke, membuat, promosi ini ya, jasa Mhm, video. promosi produk kita. Oke. Iya, itu aja sih, Bu, ya yang ingin Kira-kira disampaikan. oke, kira-kira mau dipromosikannya pakai, rencananya mau dipakai media promosi media sosial kah? Atau tadi kayak yang tim Clear kan mereka lebih efektif untuk door to door. Kira-kira kalau dari tim Codebreaker ini mau pakai metodenya apa untuk penjualan? Bu Yo, Kalau Ya? bisa ini nggak menambahkan, maksudnya pertanyaan ini saya dapat japrian dari beberapa tim, yang dimaksud untuk tugas hari ini itu apakah membuat animation explainer untuk produk yang tugas modul 2 ataukah kita tuh harus membuat maksudnya animation explainer dari produk yang kita sendiri harus jual atau kita menjual atau selling ini ya produk animation explainer yang kita buat. Jadi program animation explainer-nya atau produk kitanya yang harus dijual gitu. Ini banyak yang masih bingung sih. Itu video kalau kan, di PDF-nya Pak Gatot sudah ada. Jadi ada 2, jadi yang
tadi, yang dijualkan atau yang dipromosikan itu video bisa video ucapan, bisa ucapan Mhm. hari raya, bisa video Ya. ucapan ulang tahun, anniversary, atau, yang lainnya. Dan Hmm. juga video promosi sekolah. Jadi bisa video promosi sekolah, video promosi misalnya kita punya barang, kita punya usaha gitu, misalnya punya warung kah atau punya kafe, itu videonya, eee bisa di apa namanya, diperjualbelikan juga. Jadi misalnya jadi kan, teman-teman kan bikin video nih, video promosi. Nah, itu nanti sekalian juga sebagai, salah satu apa namanya, promosi teman-teman itu menjual, jasa membuat video berbasis animation explainer gitu. Jadi, kalau untuk tugasnya tadi ada video ucapan dan video promosi sekolah gitu. Jadi untuk yang dipromosikannya itu bisa bisa video promosi sekolah, itu nanti promosi ini bisa ke sekolah atau ke kepala sekolah, ke guru-gurunya, atau misalnya mau mempromosikan, usaha sendiri atau usaha di sekitarnya gitu. Jadi, apa namanya, kita menjual jasa kita membuat video animation explainer, seperti itu, Bu. Oh ya, baik-baik kalau gitu. Heeh. Cuman ini, ya ini sebentar saya bacain aja Jeffrian ya. Ini apa su banyak kendalanya itu, sebenarnya Bu, katanya terkait animation explainer ini sudah maksudnya banyak saingannya ya, masih banyak yang jadi kendalanya itu yang disampaikan oleh tim, ini tim guru, kemudian tim siswa itu banyak, kendalanya tuh sebenarnya kalau penjualan jasa seperti ini, itu banyak yang mungkin yang lebih bagus dari kita. Jadi untuk, kendala penjualannya itu, yaitu saingannya gitu. Kita masih belajar, sementara mereka sudah advance. Jadi ya kalah di situ gitu untuk penjualannya. Waduh, ini itu yang pertama, kemudian yang kedua sebentar. Yang kedua, ini kalau dari tim siswa kan sebenarnya kita sedang pembelajaran online ya. Jadi komunikasi itu walaupun online, walaupun bisa online, tapi terbatas untuk bisa kontak langsung dengan guru atau dengan teman. Nah itu kendalanya sehingga kita tidak bisa eksplor lebih dalam untuk memperkenalkan apa sih produk kita gitu. Kecuali kalau misalnya dukungan penuh yang bisa gurunya mengerti tentang tugas yang sedang kita jalankan. Jadi disupport dari teman-teman atau tim, katanya gitu, dari tim guru. Nah ini kendalanya di lapangan seperti itu Bu Yo. Oh, oke. Kalau misalnya tadi, bukan menjawab sih, sebenarnya saya memberikan opini kalau misalnya banyak tadi yang, saingannya, banyak yang lebih advance, banyak yang lebih sudah expert untuk animation explainer, itu sebenarnya bisa jadi sebenarnya, kalau kita balik pola pemikirannya kan bisa jadi acuan juga gitu. Jadi misalnya kita yang udah dikasih bekal, kita udah dikasih, metodenya nih gitu, itu kan, yang advance ini atau yang expert ini kan belajarnya juga dari dasar awal-awalnya gitu. Jadi, jangan terlalu terbebani, "Aduh udah ada yang lebih expert nih, udah ada yang lebih advance, kayaknya kan bukan bidangnya," gitu. Tapi kan, eee, apa namanya, ketika kita sudah diberikan, metodenya, kita sudah diberikan, trik-triknya gitu, itu kan bisa dipakai juga gitu. Memang memang kalau untuk, ketika kita berpikiran, "Oh, ada yang lebih expert," gitu, nanti kitanya malah jadi nggak bisa mengembangkan apa-apa gitu. Jadi kalau saya sih pola pemikirannya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh ada saingan yang, lebih advance, ada yang lebih expert, ya berusaha untuk belajar lagi gitu, belajar. Kalau misalnya ketika nanti, apa namanya, misalnya kita sudah ada klien nih, terus kliennya, minta memberikan saran, memberikan masukan, atau misalnya dia punya request gitu. Itu kan bisa salah satu jadi tantangan untuk belajar juga gitu, karena kan yang expert-expert ini, yang sudah expert ini kan juga mereka belajar juga dari, request-an klien mereka juga belajar dari masukan-masukan, eee ketika mereka mendapat, apa namanya, orderan ini gitu. Jadi menurut saya, jadikan yang expert ini itu sebagai acuan aja gitu. Jadi jangan jangan jadi kayak, "Ah, ya udahlah, udah banyak saingannya," gitu. Tapi kan di sini memang tempatnya dipacu untuk, bisa,
membuat video animation explainer juga bisa menjualnya juga produknya, seperti itu. Kalau untuk yang tadi yang pertemuan guru dan siswa itu memang balik lagi sih memang ke gurunya, karena kan, ketika pendaftaran kan ada nama guru-guru yang menjadi pendampingnya, ya sebenarnya, harusnya membantu ya untuk guru-gurunya gitu, maksudnya memberikan memberikan apa namanya, peluang atau memberikan, dorongan penuh ya untuk siswa-siswanya. Cuman kalau misalnya memang itu tidak bisa dilakukan, dari siswanya itu juga bisa kayak kemarin di batch 1 itu, dari siswanya memang, dia yang getol gitu. Jadi memang gurunya hanya mendampingi, tapi anak-anaknya yang memang maju duluan gitu. Kalau dari batch 1 sih kebanyakan seperti itu. Jadi, mereka juga ada yang dari Poltek dari Poltek itu mereka juga bikin langsung, terus mereka promosikan ke kampusnya gitu. Jadi, mereka yang bekerja sendiri, bukan bekerja sendiri sih, maksudnya mereka yang maju duluan gitu. Jadi, dari anak-anaknya juga dipacu, memang mereka membuat inovasinya dulu gitu, baru nanti mereka terangkan ke gurunya, "Bu, ini ada metode, pembelajaran animation explainer yang lebih, bisa jadi cara lain untuk mengajar," seperti itu. Jadi kalau dari yang batch 1 sih seperti itu, kemarin untuk, untuk menjawab masalah kayak, guru dan siswanya itu gitu. Maksudnya susah karena kan ini juga online gitu kan, jadi, sekarang kan tidak bisa tatap muka gitu. Jadi sebenarnya lebih enak karena jaringannya akan lebih luas gitu kan, bisa ke teman-teman kan bisa dari Instagram atau dari WA, itu kan akan lebih efektif juga atau dari Facebook, seperti itu. Baik Bu Nova, ini ada chat lagi. Jadi katanya dari tim siswa itu kendalanya kami belum menguasai konten yang diisikan bagaimana supaya sellingnya itu menarik. Kalau cara pembuatan animation explainer-nya kami sudah bisa, tapi untuk mengisi konten supaya direct sellingnya itu menarik, nah itu kami yang masih harus banyak belajar sehingga penjualan untuk jasa ini belum begitu optimal dan gurunya juga ini kurang bukan kurang great tapi mungkin jiwa ininya ya apa sih sebentar jiwa entrepreneurnya itu, jadi mungkin karena guru IT yang mendampinginya sementara ini kan ke menanamkan jiwa entrepreneur. Nah, mungkin di situ kami belum dapat grade-nya katanya, grade grace-nya mungkin ya. itu Mbak Nova yang dimaksud oleh anak-anak mungkin. Iya, permisi Bu Yulvi, mungkin karena kita dari tim Clay juga siswa kan, dan kita juga merasakan mungkin dari teman kita juga mungkin ada yang lebih jago bikin animasi bergerak gitu kan Bu. Nah, tapi bisa di di trik gitu Bu, kayak ya kita nggak usah jual ke sekolah, yang mungkin teman kita bisa bikin lebih dari itu, jangan bisa di target marketnya aja dimainkan gitu Bu. Oke, iya tadi seperti masukan dari Aini itu, jadi memang lebih dicari triknya aja sih Bu, maksudnya untuk penjualan kayak tadi yang mungkin masih bingung dengan cara penjualan, maksudnya nge-direct-nya, itu tadi kan udah dijelaskan juga gitu, bisa pertama tuh membuat misalnya tadi kayak tim Codebreaker ini mereka akan ada juga kemarin di kelompok yang lain juga mereka membuat video promosi jasa membuat video explain ini gitu. Jadi mereka membuat promosi terus dari promosi ini kan orang-orang juga ngelihat gitu. Itu bisa salah satunya. Kedua, yang tadi dilakukan oleh tim Claire itu door to door. Jadi memang menjelaskan juga karena kan basis animation explainer ini kan memang sebenarnya tidak asing, cuman kan penjualan atau maksudnya pemberian penjelasan menggunakan media animation explainer ini kan masih terhitung
jarang digunakan gitu kan, Bu. Cuman kita kasih lagi edukasinya maksudnya ke orang-orang yang memang tertarik gitu. Misalnya kalau misalnya kemarin makanya, kita memberikan tugas saya kan kemarin, dalam rangka lebaran tuh. Jadi, kebanyakan kan kita mengucapkan ucapan itu maksudnya cuman gambar aja gitu, gambar, foto, udah gitu. Cuman kan kita bisa menarik itu menjadi sesuatu yang bisa bisa membuat itu menjadi sesuatu yang menarik itu dengan animation explainer gitu. Jadi lebih lebih kita kasih selagi kita promosi, kita juga kasih edukasi gitu. Itu bisa jadi salah satu, cara penjualan untuk, eee, video animation explainer ini, seperti itu. Untuk masukannya sih seperti itu. Ya, baik, Mbak Nova sama ini apa sih, ini ininya, masukannya. Nah, ini ada ini lagi nih, ini soalnya saya rekam kemudian saya forward ininya ke teman-teman. Nggak berani pada masuk nih Mbak Nova. Nggak apa-apa, Ini padahal kita diskusi aja, nggak usah susah ya takut. mengencourage saya jadi tim hore aja sana sini ke tim guru kemudian ke beberapa tim ya. Ini katanya apa sih yang kemarin tuh yang penjualan yang ucapan lebaran kita sudah lakukan. Tapi kendalanya dari para pembeli itu, wah kalau Anda itu dalam bentuk video tuh mereka yang para pendengarnya itu malas ngedownload gitu. Jadi cenderung tidak dibuka dari para responder yang dikirimnya. Jadi ini kita sudah melakukan penjualan, tapi dari para pembeli itu, waduh katanya jarang, nggak dibuka ininya pas saya tanya, katanya gitu, apakah ucapan lebaran saya sudah sudah dibuka? Malas katanya karena ini video nanti ngabisin kuota. Sebegitu kendalanya mungkin dari para pembeli ya gitu. Dari siswanya sih dari siswa ininya penjualnya kita sudah berhasil menjual kurang lebih 10 sampai ke 15 orang kemarin dalam waktu singkat di malam lebaran aja katanya Mbak Nova. Gitu. Iya, Cuman iya. respon dari pembelinya malas buka video, jadi mereka lebih cenderung tertarik untuk membuka gambar daripada video. Begitu. Oh, ya mungkin tadi balik lagi, maksudnya kalau ketika itu, berarti sebelumnya tuh dikasih edukasi, maksudnya kayak, dikasih edukasi mau bentuknya dalam gimana, misalnya kan kalau dia nggak mau dalam berupa video gitu karena menghabiskan kuota, itu kan bisa pakai link. Bisa pakai, nanti misalnya ditaruh di Google Drive atau misalnya nanti dari Google Drive kan bisa, kalau misalnya mereka biasanya kan dipakai ya, maksudnya, mereka memang memesan untuk dipakai, jadi otomatis kan di-download gitu, sebenarnya gitu kan. Jadi, kalau misalnya memang mereka nggak mau ngedownload, itu kan ada beberapa cara gitu, bisa tadi pakai Google Drive. Kalau cuman mau lihat aja gitu kan, tidak di-download, bisa pakai Google Drive atau misalnya kalau misalnya lebih dari, 1 menit sampai 2 sampai 3 menit, apalagi 5 menit, itu bisa, pakai YouTube atau pakai Instagram gitu. Jadi, sebenarnya nanti kalau misalnya ketika di WhatsApp nggak mau di-download kan bisa dikasih linknya aja gitu. Jadi, eee, sebelumnya kalau misalnya memang ketika sudah ditawarkan itu nanti, ditanya aja gitu, misalnya maunya tuh dalam bentuk video yang di WhatsApp atau misalnya dalam bentuk kayak link-nya gitu. Jadi kalau misalnya link kan nggak perlu di-download kalau misalnya cuman mau lihat aja. Cuman biasanya sih kalau misalnya mau beli itu atau ya misalnya beli beli satu video itu pasti mereka download dan mereka pasti sebarin ke teman-temannya gitu kalau misalnya biasanya seperti itu. Baik, Mbak Nova, terima kasih nih udah saya sampaikan Iya, juga nih ke anak-anak. iya. Semangat tuh. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya emang ada yang kesulitan, ada yang kayak tadi, itu nggak apa-apa di-PC aja ke saya, nanti kita diskusikan gitu. Jadi nggak cuma ngumpulin tugas aja, kita diskusikan aja di grup juga gitu. Misalnya, ada kesulitan ketika mempromosikannya, karena, kebanyakan sih dari batch 1 juga tantangannya di situ sih, maksudnya kalau pertama untuk bikin videonya, kedua juga untuk mempromosikannya gitu. Cuman kalau didiskusikan bersama-sama kan kita bisa kita bisa, apa namanya, lihat, opini yang lain gitu dan kita juga bisa bareng-bareng untuk berkembangnya gitu. Jadi lebih
lebih ke diskusi aja. Terus kan nanti akan banyak ada masukan-masukan yang lain gitu. Kayak tadi kan ada Aini juga yang udah dia juga kelompoknya sudah berhasil mempromosikannya gitu. Jadi ada feedback dari yang lain juga. Jangan takut untuk nanya, kan jangan malu untuk nanya, jangan malu untuk menjualnya. Gitu. Baik, Mbak Nova, iya sih sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman kalau untuk saya sebagai tim hore ya, kalau guru tuh tim hore hayo penyemangat ke sana sini, kemudian ke tim guru kan di sini ada VCT guru juga, VCT guru kimia, kemudian VCT mahasiswa, VCT untuk siswa juga. Nah, kendalanya tuh kalau saya pribadi pada saat pembimbingan siswa tuh antara offline dengan online tuh memang gejlok banget. Kebetulan di daerah kami kan zona merah apa sih Mbak Nova, jadi tidak boleh sama sekali si siswa itu datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya ada event kemarin Creative Camp Project, kemudian kita juga pernah juara 1 Asia Tenggara, terus beberapa event itu kita bisa saya sebagai guru tuh bisa mendorong kalau misalnya nggak luring gitu. Kalau daring itu apalagi hanya kontak pribadi ini, siswa itu terutama gini, mungkin untuk sekolah saya ya, terkendala kuota nggak support karena daerahnya memang daerah pegunungan. Jadi kadang-kadang kalau komunikasi, aduh ibu terputus, gimana? Jadi intinya nggak optimal gitu pada saat berkomunikasi. Beda dengan kalau misalnya kita kalau luring kan kita ada interest ya sama interaksi sama siswa itu saya bisa support penuh. Itu sih kendala yang sebagai guru pembimbing yang saya alami. Jadi kontaknya kemudian jadi ininya juga semangat dari siswanya juga saya rasa sih jauh banget gitu yang saya rasakan gitu. Jadi akhirnya ya itu Bu terkendala ini sinyal setengah jam, 2 jam susah masuk karena memang mungkin daerah Padalarang kan daerah pegunungan Mbak Nova ini apa sinyal tuh memang kita bermasalah sehingga pada saat pembelajaran pun ini apa sih jadi ya idealnya sih luring daring, tapi luring di sini kita sedang tidak diperbolehkan sekarang, apalagi habis Lebaran tuh kan melonjak ya ini COVID, gurunya juga banyak yang berguguran nih di daerah kami gitu. Jadi agak ketat juga gitu. Nah itu sih kendalanya yang saya rasakan. Sinyal, kemudian interaksi yang kurang gitu sehingga akhirnya effort-nya juga ke anak-anak juga untuk ke sini kurang gitu. Terus kalau komunikasi by WA kadang-kadang kalau ketikan itu kan kadang-kadang suka misunderstand ya siswa. Kemudian kalau komunikasi langsung, kalau misalnya itu di voice call atau gimana tidak bisa terdownload, lama loadingnya. Sementara kan ada tugas-tugas yang lain mungkin, jadi akhirnya pending. Jadi akhirnya tidak tepat waktu gitu. Jadi pada saat menyelesaikan tugas-tugasnya itu sih kendalanya Mbak Nova saat ini. Mudah-mudahan nanti untuk batch berikutnya bisa lebih baik lagi. Bapak Bu, memang kalau untuk sinyal, susah jaring, internetnya stabil itu memang jadi masalah bersama sih Bu ya. Nggak cuma sekolah aja, mungkin kayak di lingkup kantor juga kayak banyak juga yang terkendala juga. Apalagi di daerah-daerah atas gitu kan, memang kadang ada kendalanya aja. Cuman nggak apa-apa, seenggaknya itu nilai dari effort-nya juga gitu. Jadi ketika mereka mau untuk bikin gitu, walaupun tadi terkendala jaringan gitu, mereka mau bikin, mereka ada usaha gitu untuk mempromosikannya, gitu, baik via media online atau misalnya ke keluarganya gitu, misalnya kayak ke ibu bapaknya kan itu bisa juga maksudnya di tetangganya gitu yang kita nggak perlu jauh-jauh harus keluar daerah gitu, maksudnya keluar rumah atau gitu kan. Jadi bisa sebenarnya kalau misalnya ada effort-nya sih bisa gitu Bu, kalau untuk yang tadi. Cuman memang jaringan ini memang jadi problematika bersama sih, karena kan ketika kita sudah misalnya ketika kita tatap maya kan susah jadinya untuk komunikasi juga terganggu juga gitu. Tadi kan memang banyak cuman ketikan aja tuh kadang emang banyak misunderstanding, terus kayak banyak informasi-informasi yang nggak
nggak lengkap gitu ketika kita misalnya kayak saya nyampaikan ke ibu, atau mungkin nanti orang lain atau, siswa atau murid-muridnya juga mungkin nanti menangkapnya beda juga gitu. Jadi Iya, benar. Betul. itu kan memang, komunikasi ketika tatap maya itu memang rada menjadi tantangan gitu untuk kita gitu. Cuman yang namanya tantangan pasti kita harus laluin ya, Bu, ya, mau gimana pun, kita harus bisa balancing antara tugas yang di sini sama misalnya tugas sekolah atau tugas-tugas yang lainnya gitu. Cuman, kalau saya sih, berpikirnya, ya ini bisa jadi salah satu apa ya, pacuan untuk bisa mendapatkan skill baru gitu. Jadi nggak jadi bisa mendapatkan, skill yang baru ini kan apalagi maksudnya, eee, apa namanya, diajarkan secara sebenarnya diajarkan secara, gratis juga gitu. Jadi kayak, eee, apa namanya, bisa jadi acuan acuan juga gitu sebenarnya buat bisa belajar lebih gitu. Karena kalau kadang tuh kalau misalnya pelatihan-pelatihan gini kan akan makan banyak biaya juga kan kalau misalnya untuk kayak bikin video animasi gitu-gitu. Kalau misalnya mau yang lebih advance bisa lebih expert lagi maksudnya, levelnya gitu atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Mhm. Jadi, kalau misalnya untuk, bisnis misalnya kayak tadi menjual promosi atau kita membuat sesuatu yang baru kayak animation expert ini kan, apa namanya, bukan sesuatu yang baru, tapi pengaplikasiannya dalam dunia pendidikan itu masih tergolong jarang apa sih, tidak banyak yang menggunakan gitu. Jadi kita memang, dari kita sendiri memang harus memberikan edukasi ke mereka, lalu juga kita harus gencar juga untuk, apa namanya, mempromosikannya seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Nova. Mbak Nova ini ada pertanyaan nih Mbak Nova, kan ada beberapa nih dari tim tuh yang belum menyetorkan, sebenarnya udah dikerjakan, tapi mungkin karena deadline-nya udah lewat, jadi mereka nggak berani untuk menyetorkan. Apakah masih ada waktu atau kesempatan untuk Nggak apa-apa Ibu, saya mah 24 jam nggak apa-apa dikirim, nanti saya balesnya pagi tapi. ya maksudnya harusnya Gitu. kan misalnya deadline-nya tanggal berapa gitu, tanggal kemarin Mhm. tuh yang tanggal 15 ya, ada pokoknya yang Iya. sebelum-sebelumnya itu udah dikerjakan sebenarnya, tapi apa sih, udah lewat deadline-nya nggak berani, malu katanya gitu, sementara yang lain udah setor gitu. Apakah boleh Mbak Japri atau gimana? Boleh japri aja nggak apa-apa, Ya, ke ya saya jadi gitu kalau misalnya tapi nggak apa-apa kalau ke grup juga masih diterima kok untuk oh, tugas-tugasnya gitu, ya daripada belum ya? nggak ngumpulin nanti malah di kelompoknya nggak ada videonya, jadi nggak ada nilainya Oh, nanti. Malah lebih, susah kalau misalnya udah bikin kan sayang juga kalau nggak dikumpulin, iya, kumpulin aja nggak apa-apa. Jadi buat report juga nanti kan, ada report-nya dari kita gitu, jadi kan mmm, heeh, bisa jadi bahan penilaiannya itu videonya gitu, video dan, iya. apa namanya, hasil penjualannya, data penjualannya, seperti itu. Iya, baik, Mbak Nova. Saya sebentar nanti saya live dulu dari grup, saya mau apa sih, menjelaskan telepon satu-satu bahwa tugasnya itu boleh Wah, diinikan. Kalau by WA kadang-kadang nggak geras gitu, lebih baik saya telepon langsung aja, yang bersangkutannya ya Mbak Nova ya? iya iya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya emang ada kesulitan-kesulitan atau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa japri aja ke saya, Iya nanti heeh, nanti akan segera dijawab, seperti iya, itu. makasih Mbak Nova. Iya, sama-sama, Bu. Dari, eee, Mbak Elsa tadi ada dari tim Codebreaker, apakah tadi ada tambahan? Sudah Mbak. Oke. Heeh. Tadi, balik lagi ya, tadi kan, mau membuat video promosi XB-nya ya, untuk penjualan ya? Iya Oke. iya Mbak, Itu tapi kira-kira ya, kenapa? boleh boleh Oh iya, dilanjutin tadi? tadi ada ide sih dari salah satu anggota grup, kan kebetulan di sini juga anggotanya kita, mahasiswa ya Mbak. Jadi, Iya. mungkin apa ya, tambahan produk video pembelajaran tapi belum dibuat sih. Baru Oh, kepikiran aja tadi. iya, bisa kok Mhm. video ngajarin XB itu dia memang lebih berfokus pada bab tentang misalnya tentang pelajaran MIPA gitu. Jadi dia, lebih lebih ke yang ke-3 sampai 5 menit gitu. Jadi videonya lebih panjang dan lebih, banyak apa namanya, banyak
elemen-elemennya gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau minta contohnya atau misalnya itu juga saya ada Iya, Mbak. video untuk kayak pembelajarannya, nanti kalau misalnya butuh, nanti saya akan berikan juga untuk contohnya, seperti itu, Mhm. kira-kira. Kalau promosinya kira-kira mau di, media sosial atau mau door to door? Mungkin media sosial kali, Mbak. Oke oke, Heeh. bisa boleh, heeh, gitu. Oke, ada yang mau, ditanyakan lagi dari Codebreaker atau ada yang mau ditambahkan? Sudah sih, Mbak. Oke, ya. Iya, Terima terima kasih, kasih Mbak. untuk, Mbak Iya. Elsa presentasinya. Ini ada Pak Rukim Solikin, ini dari grup Bu Sari ya? Betul Mbak Nova, Bu Sarnya Oh, kan oke. lagi masih di gereja, jadi beliau mewakili, tapi tugasnya mungkin ada di itu ya di Bu Sari, jadi mungkin belum bisa menyampaikan. Kalau tugasnya. kalau tugas sih udah ngumpulin Bu Sari ke Oh saya, iya, paling, apa namanya, paling nanti ini aja, apa namanya, kalau tugas sih sudah saya terima, cuman mungkin lebih ke presentasi penjualannya atau apa yang sudah dilakukan untuk, eee, penugasan yang modul 2 ini, gitu. oh iya, coba saya nanti hubungi Pak Ikin nih ya. Ya, silakan. Ini siapa ya? Dari kelompok siapa ya? F aja Yang mana? F aja namanya ini. Yang F, F itu anggota kita Bu, saya, kemudian Elsa, Febri, Oh, Yulia tadi itu karena di Bogor daerah ini apa jaringannya kalau kuliah juga susah, sama Pak Yogi, jadi kita berlima. oke oke. Dari sama bareng ya sama tadi, Mbak Elsa ya? Ya, itu Iya, Mbak. Febri, Elsa. Ya. Kalau yang grup guru kimia itu Pak Solihin, Pak Ujang, sama Bu Sari. Leadernya Bu Sari, jadi yang sering incas Bu Sari. Udah. Mungkin dari yang, Pak Rukim Solikin bisa mungkin ceritain aja untuk yang video ini udah ada yang ngasih video promosi sekolah dari Ibu Bu Sarinya, mungkin bisa diceritain aja kesulitannya atau pengalamannya ketika membuat video atau mempromosikannya sudah sampai mana, penjualannya sudah dapat berapa gitu. Dipersilahkan. Lagi sholat barangkali ya Mbak Nova. Oh iya ya, masih di jam 12 ya. Heeh. Nggak apa-apa, mungkin nanti, halo, iya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Mungkin, bisa dipresentasikan? Iya, Bapak Ibu maaf sedang di luar, tapi sedikit penyimak. Cerita tentang pembuatan video SP ini Bu ya, materinya ya? Iya. Iya. Ya. Sedikit banyak kami sudah mencoba membuat video tentang PPDB sebenarnya dikombinasikan antara sekolah saya, sekolah Bu Sari dengan sekolah Pak Ujang. Kendala yang kami hadapi itu kalau saya pribadi dalam pembuatan video ini karena online ya. Nah, ada beberapa gambar yang sulit sekali diupload. Jadi entah karena faktor apa, jaringan stabil, tapi ada beberapa yang sulit diupload dan ada yang sangat mudah untuk diupload gitu. Kelihatannya karena resolusi atau karena apa ya, Bu? Nah, Kalau kemudian biasanya silahkan dilanjutin aja, Pak, nanti saya tambah. Oh ya, karena cek dulu Bu ya, ini di Iya. pinggir jalan berisik soalnya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Jadi yang tadi Bu ya, jadi kendalanya yang pertama tadi
dalam menambahkan aset berupa gambar itu ada yang sulit sekali untuk diupload dan ada yang memang sangat mudah diupload, mungkin faktor resolusi kalau saya menyimpulkan di awal. Kemudian yang lainnya mungkin tidak ada masalah. Jadi aplikasi Xply ini cukup mudah untuk dipahami, untuk dipraktekkan gitu. Mungkin butuh ide dan narasi persiapan sebelumnya supaya dalam proses pembuatan videonya bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan dari pengalaman menggunakan xply.com. Nanti videonya mungkin akan disampaikan oleh Bu Sari karena saya nggak bisa menampilkan di sini, Bu. Gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa. Nanti Ya. mungkin kalau itu saya udah dapat untuk video ucapannya sama video promosinya. Udah Nah, kalau dapat tuh. promosi untuk kemarin udah sampai, kalau saya bagian untuk pembuatan videonya sudah mencoba membuat video PPDB SMK Farmasi Mawadi Cirebon. Nah, kemudian bagian Bu Sari itu kemudian menyatukan dari video yang sudah kami buat gitu. Jadi saya belum melihat nih hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai harapan Ibu Bapak panitia di sini ya. Iya. Bu, ya Pak. Kalau untuk penjualannya, apakah video PPDB ini nanti akan dipromosikan ke sekolah atau misalnya maksudnya ada video ucapan juga dipromosikan ke misalnya ke teman-teman, ke antar guru gitu atau ke keluarga gitu, apakah ada? Kalau untuk yang hasil Xply ini, kalau saya pribadi belum mempublikasikan ke teman-teman, tapi ada rencana nanti akan dibuatkan yang lebih serius lagi untuk sambil meminta profil sekolah lengkap gitu Bu. Jadi mungkin kalau untuk sekedar tugas itu sudah selesai, tapi untuk hasil yang lebih maksimal nanti akan dipersiapkan lebih lanjut Bu. Belum bisa untuk saat ini. Gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Justru maksudnya yang tadi yang PPDB ini bisa juga misalnya dipromosikan atau bisa ditawarkan ke kepala sekolah untuk PPDB-nya. Jadi kan bisa salah satu jadi video yang menarik gitu kan Pak untuk menarik siswanya. Kemarin juga sudah sempat pada saat pembuatan dilakukan di sekolah sehingga disaksikan juga oleh orang-orang TU dan PPDB. Ya, jadi kan tadi ajukan konsep gitu. Jadi, kalau ada dari sekolah kan nanti informasinya akan lebih lengkap ya gitu. Jadi kalau kemarin kata Pak Gatot, kalau misalnya berkaitan dengan video promosi sekolah itu bisa ditawarkan ke kepala sekolahnya untuk untuk video PPDB-nya gitu. Jadi bisa sekalian ditawarkan, sekalian jadi pembuatan jasa video gitu. Videonya sudah jadi, di link YouTube-nya ya. Ini lagi masih proses di profil sekolah. Itu dulu Bu mungkin dari saya. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bisa dipublikasikan ya Pak untuk video promosi, video ucapannya atau video promosi. Jadi ada data penjualannya seperti itu. Ya, siap. Gitu. Tadi yang menjawab tadi yang gambarnya susah diupload itu memang resolusinya kalau mau nggak pecah-pecah itu tuh di atas 1000 kalau nggak salah 1000 kali berapa. Jadi nanti pilihnya PNG yang picture no background. Jadi nanti kalau misalnya memang nggak bisa dan misalnya fotonya cuma itu aja gitu, itu tuh bisa ada triknya. Jadi si fotonya itu diperbesar aja. Nanti kalau misalnya ada teksnya itu disesuaikan dengan besarnya si gambar. Jadi kan kadang kita ketika mengupload itu tuh videonya gambarnya tuh kecil gitu. Kalau misalnya kita pakai gambar gitu, gambarnya kecil. Nah itu nanti ketika ada teksnya mengikuti. Jadi ketika di worksheet-nya, kalau misalnya worksheet-nya kan kalau normal kan biasanya kalau kecil teksnya juga nggak akan kelihatan. Nanti diperbesar aja. Lalu si teksnya ini mengikuti si besarnya atau lebarnya si gambarnya gitu. Jadi
dia ketika nanti di grouping dan nanti disatukan dengan yang lainnya, itu akan sama gitu. Cuman emang agak pecah-pecah sih. Jadi kalau bisa diusahakan memakai gambar yang apa namanya PNG, itu resolusinya bisa di atas 1000 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya 500, kalau misalnya 500, 400 itu kadang pecah-pecah terus gambarnya kayak kecil banget gitu. Kadang itu sih. Jadi kalau bisa pilih gambar yang resolusinya agak 1000-an ke atas gitu, itu akan lebih bagus, terus bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu. Biasanya kalau 500, 400 itu kecil banget, cuman kotak kecil gitu. Itu sih triknya. Oh ya, buat satu lagi, Bu. Kalau jumlah maksimum gambar yang bisa diupload itu berapa, Bu? Untuk aset gitu, untuk aset kita. Aset itu setahu saya sih bisa sebanyak-banyaknya ya kalau untuk aset gambar. Karena waktu itu juga saya Nggak pakai 20, banyak. kemarin pernah sempat sampai 20, terus susah upload lagi. Jadi saya hapus beberapa, kemudian upload lagi. Bisa lebih sih harusnya ya Pak, waktu itu. Cuman nggak tahu kalau yang sekarang ya. Cuman kalau saya waktu itu sih bikin dia bisa lebih dari 14 hari ya, Bu ya? Kenapa? Apa Pak? Agak Versi tadi gratisnya selama 14 hari. boleh diulang Pak, agak terputus suaranya. Ya, ini versi gratisnya hanya 14 hari ya, Bu. Oh iya, kalau misalnya versi apa yang free-nya itu 14 hari. Cuman bisa di-trik lagi dengan cara pakai email yang baru. Nanti video yang sudah di-editing nih, yang sudah dibuat di akun yang lama, di email akun yang lama, itu nanti di-send aja ke email yang baru. Nanti dari email yang baru, nanti di email yang baru dibuka, lalu dengan akun email yang barunya. Jadi ketika misalnya udah selesai nih 14 hari, nanti si video ini dikirim ke email yang baru. Nanti Bapak dari XP-nya itu ganti akun yang baru nanti kan sudah ada tuh di email, ada linknya. Jadi biasanya linknya itu dari email ini mengirimkan video dari XP, terus ada linknya. Nah, nanti linknya diklik, itu Bapak sudah masuk ke akun XP yang baru. Nah, itu bisa dilanjutin lagi Pak untuk editingnya. Jadi nggak terpacu hanya 14 hari kayak gitu. Baik, Bu, ya. Jadi kurang lebih sama dengan video scrap itu ya? Bedanya Iya. kalau video scrap kita, Jadi ini online langsung di laman asli.com-nya, Bu. ya, jadi bisa di send si videonya gitu, untuk di editing dengan akun yang lain seperti itu. Terima kasih, Bu. Ini Bu ya. Ukur terputus-putus Pak, gimana? Dari Pak Rukin, apa ada tambahan? Tadi terputus-putus suaranya. Iya, kayak sementara itu dulu, Bu. Jadi ini ada ini lagi. Akan dilakukan Ya Pak, ditunggu ya untuk data penjualannya. Jadi silahkan dipublikasikan aja, silahkan dipromosikan untuk jasa videonya, baik itu video ucapan atau video promosi. Misalnya mau dipromosikan ke sekolah, nanti dilaporkan aja ke data penjualannya. Gitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Ya Pak. Mungkin dari yang lain, apakah ada tadi mungkin ada yang mau titip pertanyaan atau titip pesan dari kelompok yang lain, apakah ada? Atau dari anggota lain? Kalau tidak ada, sebenarnya ini masih ada beberapa beberapa menit lagi. Oke, silahkan Pak, hati-hati di jalan.
Jadi, kalau misalnya kemarin waktu yang di B1 sih kendalanya hampir sama. Maksudnya, entah itu jaringannya gitu, antara kelompok juga sinkronisasinya, maksudnya kerjasamanya juga, diuji juga gitu di situ. Jadi kan ada pembagian tugasnya, ada yang, kayak kalau di B1 tuh ada yang, misalnya si ini karena satu orang misalnya sakit atau apa, jadi yang lainnya ke-delay gitu. Kadang juga ada di B1, jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk dinamika-dinamika seperti itu, yang penting dilanjutkan aja, maksudnya, dikerjakan aja tugasnya, seperti itu. Lalu misalnya, eee, mentok-mentok nih nggak ada ide gitu kan, ada beberapa dari B1 juga yang dia, menceritakan tentang, video pembelajarannya dia ketika, belajar bahasa Jepang, ketika dia mengejar N3 sampai N5-nya gitu. Itu bisa juga jadi salah satu, eee, apa namanya, varian dari video promosinya gitu, seperti itu. Jadi, kalau misalnya masih mentok-mentok, itu bisa, menggunakan misalnya, ketika punya usaha sendiri atau punya misalnya orang tua punya usaha, itu bisa juga dijadikan video promosi juga gitu. Jadi, nanti dari misalnya kayak kalau misalnya udah dipromosikan nanti kan pasti ada yang nanya-nanya gitu, nanti itu nggak apa-apa kalau misalnya emang emang belum cuma nanya aja terus belum beli, itu nggak apa-apa, yang penting kita sudah mempromosikannya gitu. Nanti pokoknya digetol-getolin aja, kita ditawarkan ke teman-teman, mau atau ke guru-guru gitu. Jadi pas ketika mempromosikan itu kita edukasi juga untuk animation explainer ini seperti apa, lalu untuk pengaplikasiannya seperti apa, kayak gitu. Jadi, kita ngasih modulnya, kita ngasih tekniknya. Untuk berbisnisnya itu memang kreativitas, datangnya masing-masing, seperti itu. Jadi, kreativitas ini dari berbisnis ini memang, beda-beda tiap orang. Ada yang, tadi misalnya skincare langsung banyak gitu. Ada juga yang sedikit sedikit, cuman dia, makin setiap ada orderan dia semakin belajar bagaimana mempromosikannya. Itu kan juga jadi salah satu, cara cara pembelajarannya juga gitu. Jadi jangan jangan berkecil hati ketika udah cuma nanya aja gitu, nggak beli, nggak apa-apa, nanti kita promosikan lagi ke orang lain, seperti itu. Karena kalau berbisnis atau menjual sesuatu kan juga memang butuh usahanya, gitu. Jadi jangan jangan berkecil hati, jangan malu bertanya, jangan malu untuk mempromosikannya, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya masih ada yang, tadi masih malu-malu untuk tanya atau itu nggak apa-apa, tanya aja, kita diskusikan bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kesulitannya dipendam-pendam nanti malah nggak ketemu jalan keluarnya gitu. Jadi bisa diskusikan ke saya atau misalnya ke Pak Gatot itu bisa juga atau di grup biar, yang lain juga bisa menambahkan ikut ikut berdiskusi juga gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng, seperti itu. Oke, mungkin nanti, akan ada jadwalnya lagi untuk, apa namanya, mmm, kita ngelihat lagi untuk penjualannya. Mungkin untuk, teman-teman misalnya dari sekolah lain atau kelompok lain yang belum presentasi di diberitahukan untuk, segera presentasi ya karena, presentasi juga ada nilainya gitu, maksudnya, kita juga menilai dari presentasinya, nggak cuma ngumpulin tugasnya aja, kira-kira. Lalu baik, kalau misalnya, tidak ada yang bertanya, paling kita menunggu dari, Pak Adit untuk nanti kan jam 1 ada
kelas lagi, ada season lagi, yaitu pembekalan dan diskusi tugas modul 3 oleh Pak Aditya. Nanti itu mungkin teman-teman nggak usah keluar dari Zoom dulu, atau mungkin nanti jam 1 boleh balik lagi untuk yang seasonnya Pak Aditya, pembekalan dan diskusi tugas untuk modul 3. Untuk teman-temannya silahkan diajak untuk bergabung, biar nggak ketinggalan materinya. Gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau misalnya tadi pokoknya diingetin lagi kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyakan, nggak apa-apa, japri aja, bisa ke saya, nanti akan saya jawab, seperti itu. Sekian dulu dari untuk sesi yang animation explainer. Mohon maaf bila ada salah kata atau misalnya salah perbuatan. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu. Kita off dulu ya, Pak. Ya, silahkan nanti jam 1 kira-kira boleh bergabung lagi di link yang sama untuk sesinya Pak Adit. Oh iya, mohon nanti diinformasikan di grup aja ya, Mbak Nova, Ya. biar pada. Ya. Ya. Makasih Mbak Nova, saya izin live juga ya sebentar. Terima kasih Kak Yohana. Ya, terima kasih.